Hai sahabat unik, Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS merupakan mega proyek yang dibangun oleh banyak negara. Seakan tidak mau ketinggalan, China juga membuat proyek luar angkasa yang serupa dan baru-baru ini China telah sukses meluncurkannya. Berikut ini adalah mega proyek luar angkasa yang terbesar di dunia. Salah satu mega proyek termahal di dunia adalah pembangunan International Space Station atau ISS. Pembangunan stasiun luar angkasa ini menghabiskan biaya yang sangat fantastis yakni sekitar 150 miliar US dollar atau setara dengan 2.175 triliun rupiah. Proyek pembangunan ISS ini membutuhkan waktu 13 tahun, yakni mulai dari tahun 1998 sampai tahun 2011, dan proyek ini membutuhkan lebih dari 30 misi uji coba peluncuran ke ruang angkasa sebelum menjadi ISS seperti saat ini. Stasiun luar angkasa ISS dibangun dengan tujuan sebagai laboratorium penelitian gravitasi mikro dan lingkungan luar angkasa, yang mana penelitian ilmiah ini mencakup bidang astrologi, astronomi, meteorologi fisika dan bidang lainnya. Serta ISS juga digunakan untuk menguji sistem dan peralatan pesawat ruang angkasa yang diperlukan untuk misi jangka panjang di masa depan. Stasiun luar angkasa ISS memiliki berat sekitar 450 ton, panjangnya 73 meter, lebarnya 109 meter, dan merupakan infrastruktur terbesar yang berada di orbit yang pernah dibuat oleh manusia. ISS mengorbit pada ketinggian 360–410 km di atas bumi, karena dalam orbit rendah tersebut masih ada partikel yang dapat menyebabkan hambatan yang sangat kecil pada ISS, dan hal ini menyebabkan ISS perlahan-lahan akan kehilangan kecepatannya atau yang disebut dengan orbital decay. Dan agar tidak jatuh dari orbit maka ISS harus didorong secara berkala menggunakan roket. Untuk membangun ISS ini dilakukan secara bertahap, komponen-komponen ISS dibuat dalam modul secara terpisah yang kemudian diluncurkan ke orbit rendah bumi. Untuk modul pada ISS ini berjumlah 16 modul dan modul tersebut memiliki fungsi masing-masing. Seperti untuk menghasilkan oksigen pada stasiun luar angkasa ini diperoleh dari air, mereka memisahkan air menjadi hidrogen serta oksigen dengan cara elektrolisis. Sedangkan untuk menghasilkan listrik ISS menggunakan solar array. Solar array ini terdiri dari ribuan solar cell yang terbuat dari potongan-potongan elemen silikon. Sel-sel tersebut secara langsung mengubah cahaya matahari menjadi listrik menggunakan proses yang disebut dengan fotovoltaik. ISS ini merupakan sebuah proyek gabungan multinasional yang melibatkan 5 badan antariksa. Dalam sejarahnya setelah era Perang Dingin berakhir pada awal 1980-an, NASA berencana meluncurkan stasiun luar angkasa modular yang disebut dengan Freedom. Namun karena biaya pembangunannya ini terlalu mahal maka pada tahun 1984 NASA mengajak lembaga badan antariksa Roskosmos dari Rusia, kemudian JAXA dari Jepang, CSE dari Kanada dan ISP dari Uni Eropa untuk bergabung dalam proyek stasiun ruang angkasa Freedom yang kemudian berubah menjadi ISS. Sejak tahun 2000-an ISS mulai ditempati oleh para astronot dan setelah selesai dibangun pada tahun 2011 astronot yang menempati ISS ini berjumlah 7 orang sesuai kapasitasnya. ISS menyambut astronot dari 15 negara berbeda termasuk pendatang baru luar angkasa seperti Afrika Selatan, Brazil, Belanda dan Malaysia, tetapi tidak dengan Cina. Cina memiliki keinginan untuk bergabung dengan ISS pada tahun 2007 silam, namun pada tahun 2010 keinginan Cina tersebut ditolak oleh Amerika dan pada tahun 2011 Amerika mengeluarkan pernyataan resmi yang melarang NASA untuk berkolaborasi dengan China dalam bentuk apapun. Pelarangan Cina untuk bergabung dengan ISS itu dikarenakan Amerika khawatir jika Cina bergabung dengan ISS maka Cina akan memata-matai semua kegiatan ISS, dan akan mencuri teknologi ISS yang nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan China sendiri. Depannya,
Terlepas dari hal tersebut, sebenarnya Cina juga memiliki program luar angkasanya sendiri. Teknologi program luar angkasa China dapat ditelusuri kembali ke tahun 1950-an, dengan bantuan Uni Soviet. China memulai pengembangan program rudal dan roket balistik pertamanya. Kemudian pada November tahun 1999 Cina meluncurkan kapal luar angkasa Shenzhou 1. Setelah itu pada tahun 2003 Cina menjadi negara ketiga yang sukses mengirim astronot yang LEAV ke luar angkasa, dengan kapal Shenzhou 5 selama lebih dari 21 jam. Berkat pengalamannya tersebut pada tahun 2011 China meluncurkan Tiangong 1 yang dipakai hingga tahun 2016, dan pada tahun 2021 sampai 2022 stasiun luar angkasa Tiangong pembangunannya dimulai. Sama seperti ISS, Tiangong ini berada di orbit bumi rendah di ketinggian antara 340 sampai 450 km di atas permukaan bumi. Tiangong dibangun dengan desain modular mirip dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Sebagai stasiun luar angkasa modular, Tiangong ini dibangun berdasarkan modul-modul yang dikirim secara bertahap, dan tiap-tiap modul tersebut memiliki nama serta fungsi masing-masing. Tiangong terdiri dari 3 modul saja, yaitu modul Tianhe yang diluncurkan pada tahun 2021, kemudian modul Wentian diluncurkan pada Juli tahun 2022, dan yang terakhir adalah modul Mektian dan sukses diluncurkan pada tanggal 31 Oktober tahun 2022. Jika dibandingkan dengan ISS, Tiangong milik China ini hanya memiliki 3 modul sementara ISS memiliki 16 modul. Ukurannya pun jauh lebih kecil, oleh karena itu Tiangong ini hanya sanggup menampung 3 orang saja dan maksimal 6 orang saat bergantian kru. Meski begitu, Tiangong ini hanya dibuat oleh satu negara dan dirakit sepenuhnya dalam rentang waktu sekitar 2 tahun. Sedangkan ISS membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk merakitnya dan dibangun oleh 15 negara yang berbeda. Untuk masa pakainya, ISS direncanakan akan berada di orbit sampai pada tahun 2030, lalu pada tahun 2031 mendatang ISS akan dijatuhkan ke Samudra Pasifik. Sedangkan Tiangong direncanakan akan mengorbit selama lebih dari 10 hingga 15 tahun, dan meski Tiangong ini dimiliki oleh China, namun stasiun luar angkasa ini sangat terbuka bagi siapa saja termasuk pada Amerika Serikat.